Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, para saudara-saudara sekalian, para sahabat, para teman di mana saja Anda berada, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, di situasi di tengah-tengah pandemi yang belum usai, alhamdulillah kita sekalian yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar di siang hari ini, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini, sampai hari ini kita ditetapkan di dalam hidayah Allah. Sampai hari ini, sampai detik ini kita dijadikan oleh Allah menjadi calon-calon penghuni surga. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita semuanya ini menjadi calon-calon penghuni surga? Karena kita sekalian belum menghadap ke rahmatullah. Kita belum memenuhi panggilan Allah, yaitu menghadap ke rahmatullah, alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami berharap, Bapak-bapak Ibu sekalian, dan saya juga berharap, kita semuanya berharap, kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah dalam keadaan keimanan melekat di dalam diri kita, dalam keadaan kita sudah menjadi orang iman, sudah mengikrarkan diri, sudah insaf, sudah hijrah dari alam jahiliyah menuju alam cahaya, mendapatkan nur hidayah, mendapatkan cahaya petunjuk. Kita sebelum jadi orang iman, semuanya ini adalah termasuk orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu di mana dia di dalam kehidupan sehari-hari belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana kita menjadi orang iman yang baik, bagaimana kita menjadi manusia yang baik di muka bumi ini. Ini kita belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Alhamdulillah sekarang ini kita semuanya dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah, yaitu diberikan hidayah berupa kita beribadah kepada Allah, beragama Islam, kemudian berpedoman dengan kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati Nabi. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian, di kalangan kamu sekalian orang iman, dua perkara. Lantadilu, niscaya tidak akan sesat, mata masaktum, selama kamu sekalian mau berpegang teguh dengan dua perkara. Dua perkara itu apa? Yaitu kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Jadi kalau kita sudah berpedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tingkah laku kita sehari-hari selama kita hidup di dalam dunia, dalam berhubungan dengan
sesama manusia, sesama anak cucu Adam, ya, dalam usaha, baik usaha dalam urusan bagaimana meningkatkan derajat kita setinggi-tingginya di akhirat, dan termasuk usaha-usaha bagaimana kita meningkatkan derajat kita di dunia. Syukur-syukur dunianya kita dapat, ya, dapatkan derajat yang tinggi, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang jaya, menjadi orang yang mulia di dunianya. Dan juga syukur-syukur alhamdulillah sudah diberikan sukses dalam dunia, kita berharap juga bisa jaya, mulia, hidup kekal abadi, yaitu di dalam surga. Nah, semuanya itu Bapak Ibu sekalian ada ilmunya masing-masing. Kalau kita ingin menguasai ilmu dunia, maka tetapilah ilmunya. Kalau kita ingin menguasai, mendapatkan ilmu akhirat, mendapatkan kesenangan kehidupan akhirat, maka tetapilah ilmunya. Ilmunya itu sudah ada semuanya. Ilmu di dunia, kalau kita ingin sukses dalam dunia, itu juga ada ilmunya. Kalau kita sudah berilmu, ya insya Allah akan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebarokahan, sehingga bisa mendapatkan maisha, mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberkahan di dunia. Kemudian juga kalau kita bisa mendapatkan ilmu akhirat, juga nanti kita akan betul-betul, kalau kita sudah menguasai ilmunya, kemudian sudah dikuasai, kemudian diamalkan. Nah, ilmu dunia juga begitu, dikuasai dulu, kemudian baru diamalkan. Akhirat juga begitu, dikuasai ilmunya, dipelajari ilmunya, ya kemudian baru diamalkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu farido. Farido itu wajib. Wajib itu artinya harus kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan berarti kita mendapatkan dosa. Kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, itu namanya wajib. Kalau di dalam akhirat jelas kalau wajib itu harus dikerjakan. Dikerjakan dapat pahala, ya, kemudian ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib. Wajibnya menuntut ilmu dengan wajibnya sholat sama. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, fardu, wajib, harus dikerjakan. Kita sebagai umat muslim di dunia, ya, selama kita mau berharap ingin masuk surga, ingin menjadi orang iman, ya harus mengerjakan sholat. As-sholatu immaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Man hafidhuha faqad hafidhatinlah wa man dayi'aha fa huwa lima asyadia. Nah, jadi barang siapa as-sholatu immaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang menjaga sholatnya sama dengan menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka terhadap yang di luar sholat, ya, amalan-amalan selain sholat akan lebih menyia-nyiakan. Jadi Bapak sekalian, orang iman itu barometernya adalah sholat. Dilihat sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, tertib, maka bisa dipastikan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya juga baik, tertib. Nah, kalau sholatnya itu sudah meremehkan, sholatnya itu ibaratnya ya kadang sholat kadang enggak, maka dengan amalan yang lainnya bisa dipastikan akan lebih menyia-nyiakan. Jadi Bapak sekalian, dunia dan akhirat itu ada ilmunya. Mencari ilmu, menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat itu wajib hukumnya. Kalau di dalam dunia, kalau kita tidak memiliki ilmu, akan mendapatkan adab. Adabnya apa? Hidupnya susah. Mendapatkan kesusahan di dalam dunia. Kesusahan dalam dunia. Kita tidak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk berbuat kebaikan karena terbatas, karena kita tidak menguasai ilmu dunia. Demikian juga akhirat, kalau kita tidak mengerjakan, kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya itu di akhirat nanti akan mendapatkan adab, yaitu siksa di dalam api neraka.
Kalau di dalam dunia yang mendapatkan adab, mendapatkan kesusahan di dalam dunia, termasuk hidupnya ya susah. Ya, banyak sekali di dalam dunia ini sesuatu yang memang harus kita kerjakan, dan semuanya itu dibutuhkan yang namanya biaya, dibutuhkan yang namanya pembelaan. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, di dalam masalah urusan dunia, kembali lagi itu harus ada ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berfirman, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari api neraka. Di dalam urusan agama kita harus menjaga diri kita dulu, ya, menjaga diri kita dulu dengan cara bagaimana? Kuasai ilmu akhiratnya, ya kan? Kuasai ilmu akhiratnya, kemudian amalkan, ya. Karena kalau kita mendapatkan ilmu dari urusan masalah akhirat umpamanya, kemudian kita nggak mau kita amalkan, ya kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, demikian juga di dalam urusan dunia. Nah, kita untuk mendapatkan kesenangan kehidupan dunia itu kita harus terlebih dulu diri kita sendiri harus kita kuasai dulu ilmunya, kemudian baru diamalkan. Kita sendiri harus bisa mengamalkan ilmu tersebut, ya. Kemudian selanjutnya baru kita informasikan, kita berikan kepada orang lain. Termasuk kalau kita memberikan ilmu yang bermanfaat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka kita otomatis akan mendapatkan jariyah. Urusan dunia, orang tersebut akhirnya mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberkahan, bisa ibadah, bisa umroh, bisa haji, bisa menafkahi anak cucunya. Nah, kita yang memberikan ilmu juga mendapatkan jariyahnya dari orang yang sudah mendapatkan ilmu dari kita, mendapatkan manfaatnya. Jadi Bapak sekalian, di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat semua itu ada ilmunya. Nah, di sini kami dalam urusan dunia ini akan memberikan tip bagaimana kita bisa sukses dalam dunia. Sukses dalam urusan dunia, ya, yang kita kaitkan dengan agama kita. Bagaimana kita mencari dunia, ya, disesuaikan dengan ilmu agama kita. Jadi Bapak sekalian, kalau di dalam urusan agama kita memperbanyak silaturahim, menyambung famili, ya, kemudian di situ kita bersendakaurah, ya, saling menyapa, kemudian nanya apa kabarnya bagaimana, kemudian juga sedikit kita sisipi dengan nasihat dalam masalah agama. Intinya bagaimana kita supaya kita semuanya, keluarga kita bisa selamat, ya, dari api neraka, semuanya bisa masuk dalam surga. Nah, kemudian dalam urusan dunia kita diusahakan juga sama seperti itu. Caranya bagaimana? Ya, caranya membangun silaturahim dalam urusan dunia bagaimana? Yaitu kita membangun, ya, kita bangun, ya, kita bentuk, kita bina hubungan kebersamaan, ya. Hubungan kebersamaan sesama manusia, hablum minanas, ya, hablum minanas. Hubungan kebersamaan sesama manusia kita bangun dengan baik. Bagaimana kita supaya dikenal sebagai orang baik, ya. Kemudian kita juga peduli dengan keadaan, peduli dengan situasi yang sekarang ini. Ini termasuk membangun hubungan kebersamaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kita membangun hubungan kebersamaan, otomatis kita akan mendapatkan banyak teman, ya. Dengan membangun hubungan kebersamaan, akhirnya kita banyak kawan, ya. Dengan adanya banyak teman, dengan adanya banyak kawan, secara tidak langsung di situ nanti Allah akan memberikan rezekinya, ya. Allah akan menurunkan rezekinya, ya. Melalui pembangunan perkawanan, ya. Melalui membangun hubungan pertemanan, membangun hubungan persahabatan, ya.
Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam hal akidah, mungkin dalam hal kepercayaan, mungkin dalam hal keyakinan, mungkin dalam hal apa itu kita ada perbedaan. Ya namanya manusia itu ya semuanya itu kalau yang namanya perbedaan itu sudah kodrat alam ya kan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayam ya Bapak sekalian ya, kita lihat ayam ya. Kita lihat ayam bertelur, kemudian sama induknya itu diangkremin dikulkupin gitu ya, akhirnya terjadi netas, ayamnya netas, telurnya netas. Kita lihat itu ayam itu macam-macam, ada yang warnanya kuning, ada yang warna hitam, ada warnanya putih, ada yang warnanya belerik campuran ya. Itu menunjukkan bahasanya itu perbedaan ya, keberbedaan dalam kita. Dalam hidup dalam dunia itu juga sama seperti itu ya. Tapi dalam hal kita sebagai manusia, sesama manusia sama, manusianya sama ya. Kita ini termasuk ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah di dunia salah satunya adalah manusia. Banyak sekali ciptaan Allah termasuk makhluk hidup. Ya, baik itu makhluk hidup yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ya. Yang tidak kelihatan ya diantaranya termasuk ya bakteri, termasuk virus ya, termasuk virus corona ini nggak kelihatan ya. Termasuk makhluk halus ya, termasuk jin ya. Jin itu juga ada yang tidak kelihatan ya. Itulah makhluknya. Dalam hal ini kita adalah membangun ya, membina hubungan kebersamaan di antara umat manusia, bukan manusia dengan jin. Kalau manusia dengan jin itu nggak boleh ya. Kita nggak boleh bersekutu dengan jin, kita nggak boleh membentuk ya, membina ya, hubungan kebersamaan antara manusia dan makhluk halus itu nggak boleh ya, nggak boleh, karena yang namanya jin itu termasuk sudah lawan kita, sudah sebagai musuh kita yang tidak kelihatan. Dia sudah berjanji kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam sebanyak-banyaknya untuk masuk dalam neraka, nemenin dirinya jin. Ini kita dengan jin ini kita nggak boleh kita bersekutu. Kalau kita bersekutu akhirnya kita menjadi dukun. Menjadi dukun ya. Nah, yang namanya dukun itu kalau dalam kita sebagai umat Islam itu tidak boleh. Itu namanya syirik, mensekutukan kepada Allah. Jadi kalau kita ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada dukun. Kalau kita percaya pada dukun, ya nggak apa-apa percaya, tapi ada sanksinya. Sanksinya yaitu sholatnya 40 hari, 40 malam tidak diterima. Kalau seandainya pas 15 hari kemudian kita dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah, pulang ke rahmatullah, ya udah kita termasuk sama dengan tidak sholat. Kalau nggak sholat ya tidak bisa masuk dalam surga. Jadi Bapak sekalian, dengan kita membangun ya, kemudian setelah kita bangun hubungan secara manusia, umat manusia, kita bagaimana banyak berteman, banyak berkawan. Kemudian yang kedua yaitu membina ya, dibangun dan dibina. Jangan cuma hanya dibangun tidak dibina ya. Sesuatu kalau meraih itu gampang ya, tapi membina ya, membina hubungan baik antar sesama umat manusia, sesama manusia, ini yang kadang-kadang perlu ilmu, perlu kesabaran, perlu pengetahuan. Bagaimana supaya kita di dalam hubungan sesama manusia ini ya, kita konsepnya adalah saling untung menguntungkan, tidak boleh saling untung merugikan. Nah, jadi dari situ kita bisa mengembangkan usaha kita. Karena dengan kita melakukan hubungan, memperbanyak relasi, memperbanyak perkawanan, memperbanyak pertemanan, memperbanyak persahabatan, kemudian kita bina hubungan tersebut dengan baik, komunikasinya juga baik-baik ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, otomatis manakala ada sesuatu yang baik yang kita bisa dapatkan, kemudian kita bisa informasikan kebaikan itu kepada orang lain, disitulah nanti Allah akan memberikan rezeki.
Jadi Bapak Ibu sekalian, konsepnya adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, memberikan kebaikan kepada orang lain, bagaimana orang lain tersebut supaya senang, supaya puas, ya, supaya nyaman, supaya tidak merasa dirugikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Manakala kita sudah seperti itu, maka otomatis akan terjadilah yang namanya rezeki, menarik magnet rezeki. Jadi salah satu menarik magnet rezeki adalah dengan cara membangun, ya, setelah kita bangun kemudian kita bina, ya, kita bina hubungan sesama kita, ya, membangun hubungan bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya otomatis dalam hal ini, ya kalau kita punya sesuatu, ya otomatis nggak bisa langsung ditawarkan, belum kenal, belum apa, kemudian ini ada usaha udah bagus ya, ini bagus, ini produk ini bagus, ini macam-macam. Orang belum kenal, belum apa, sudah diinformasikan tentang usaha kita, lu siapa kan gitu. Oh, ntar dulu macam-macam, paling cuma di ini aja, dilihat, dibaca, didengarkan, tapi nggak dilaksanakan. Tapi manakala kita sudah berhubungan yang baik, kita sudah komunikasi yang baik, ya, kita bina hubungan, tidak cuma hanya membicarakan masalah bisnis saja, tapi membicarakan masalah-masalah tentang kekeluargaan, tentang bagaimana bisa menangani pandemi, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah dari pandemi yang Allah berikan ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, otomatis akan menjadi baik sama kita. Bikin trust dulu, bagaimana orang tersebut trust kepada kita, percaya kepada kita, baru kita ini termasuk orang yang baik. Pak Sunarto itu orang baik, kita tunjukkan bahwasanya kita adalah orang baik, tidak orang yang suka nipu, ya, tidak orang yang suka merugikan. Jadi dalam membangun hubungan sesama manusia, hubungan bersama ini ada larangan-larangannya, ya, yang harus kita jangan sampai kita kerjakan. Larangan-larangannya termasuk tidak merusak sesama manusia, baik merusak agamanya, merusak ekonominya, merusak hak asasinya, merusak kehormatannya, itu tidak seperti itu, atau merugikan, ya, tidak merugikan dalam hal ucapan, tindakan, tingkah laku, maupun dalam hal usaha juga begitu, tidak merugikan, ya. Tidak ada niatan untuk menipu, tidak ada niatan untuk membawa kabur uang orang, ya. Tidak ada niatan untuk berbuat jahat, ya. Nah, itu larangan-larangan dalam hal yang harus kita perhatikan dalam hal membangun hubungan sesama kita bersama, ya. Nah, ini kemudian kita bina terus supaya menjadi lebih akrab lagi, ibarat bahwa itu lebih nyekrup lagi, supaya lebih erat lagi hubungan kita. Nah, manakala kita sudah lakukan seperti itu, kita nggak tahu apakah dari kawan kita yang mendapatkan kebaikan, ya, apakah dari kita yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, salah satu kebaikan adalah contoh misalkan kita mendapatkan suatu peluang usaha, ya, peluang usaha, katakanlah usaha apa, ya kan, katakanlah usaha jasa atau usaha perdagangan. Nah, kita mendapatkan sesuatu yang baik nih, ya. Kita rasakan ini baik, ini manfaatnya luar biasa, ya. Kita lihat ini barang ini, produk ini, jasa ini bermanfaat apa enggak, ya kan. Nah, kemudian kita lihat kebutuhan orang itu apa kebutuhannya itu. Nah, manakala kita menemukan why-nya, menemukan solusinya, kenapa kita memilih produk ini? Karena produk ini adalah sangat baik sekali, ya. Contohnya misalkan di saat pandemi ini. Jadi contohnya produk yang baik di saat pandemi, ya, contohnya untuk bisa meningkatkan imun tubuh kita, ya, dalam menghadapi virus corona ini ada produk yang luar biasa, yaitu produk minyak kelapa. Nah, ini sekalian, ternyata sekalian minyak kelapa itu mengandung imun tubuh, ya, mengandung zat yang mengandung imun tubuh yang banyak sekali, yang luar biasa. Nah, di situ kalau kita konsumsi, maka imun tubuh kita meningkat, sehingga kalau ada virus-virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita, maka tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita akan nembak semua.
Akhirnya virusnya mati, nggak sampai menyerang organ-organ tubuh kita, sudah mati semuanya. Karena apa? Ada imun yang ada dalam tubuh kita yang banyak sekali. Salah satunya adalah konsumsi makanan. Ini bagus, ini namanya minyak kelapa VCO. Ini wah, sekali ini dikonsumsi, wah ini akan tubuhnya menjadi kuat. Atau kita punya, wah ini saya punya telur. Telur bukan sembarang telur. Nah, ini telur omega. Telur omega. Telur omega ini ya kalau apa namanya, ayamnya ini bukan makan ayam makan pur, ayamnya itu makannya herbal, makannya natural, makanannya alami, sehingga telurnya itu berbeda sekali dengan telur-telur yang lain ya. Coba dilihat ini kuningnya bukan kuning biasa tapi agak terang gitu. Nah, ini kalau kita sudah bisa mendapatkan sesuatu kebaikan, kita anggap baik, dan produk itu kita anggap manfaat, lah kita informasikan kepada kawan kita. Lah begitu kita informasikan kepada kawan kita, pada teman kita, ya. Nah, karena kita sudah mempunyai hubungan yang baik, sudah punya kawan banyak, tinggal pencet tombol cret, langsung pada kita. Oh iya. Nah, terjadilah komunikasi, akhirnya terjadilah interaksi, akhirnya terjadilah jual beli. Nah, kalau kita cuman hanya punya teman satu, ya kita otomatis kan menawarkan kepada satu orang. Tapi kalau kita bangun pertemanan kita sebanyak-banyaknya, ada katakanlah 1000 orang, target kita 1000 orang, 1000 orang teman. Loh, kok bisa 1000 orang teman? Bapak Ibu sekalian, terkadang dari teman itu kembali ke menginformasikan ke teman lagi, teman ketemu teman, saudara ketemu saudara, sahabat ketemu sahabat. Nah, contoh saya informasikan ini satu produk pada teman saya si A, ya kan. Ternyata si A menangkap peluang itu, dia punya teman ya. Punya teman ada 100 ya kan. Ada 100, satu orang punya teman 100 ya. Berarti secara nggak langsung kita punya teman 100 ya. Nah, kalau kita punya teman 10 aja, 10 teman yang katakanlah 10 teman itu punya teman juga 100 teman ya, berarti kan 10 kali 100 sudah 1000, sudah 1000 teman ya kan. Nah, 1000 teman dengan satu teman atau dengan kita sendiri, nah, bagaimana hasilnya? Sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Sangat berbeda ya kan. Kalau kita sendiri bekerja ya kan, tidak dengan membangun kebersamaan, membangun pertemanan, membangun keakraban untuk mendapatkan suatu usaha yang barokah dengan konsep untung menguntungkan, tidak untung merugikan, hasilnya sangat-sangat jauh berbeda. Bukan berbeda, Bu. Bapak Ibu sekalian, berbeda pakai dal. Berbeda, artinya jauh sekali. Baina sama wa sumur sat. Bagaikan langit dan sumur yang kering ya. Kalau langit dan bumi kan masih ada yang di dalam ini. Bagaikan saya lebih beda lagi, bagikan langit dan jurang. Jurang yang paling dalam. Bagikan langit dan dasar lautan Atlantik. Lebih dalam lagi itu ya kan. Sangat jauh sekali Bapak sekalian. Kekuatan kita berapa ya? Paling banter satu hari cuma 8 jam Bapak Ibu sekalian. Satu hari cuma 8 jam. Kalau lembur-lembur tambah lagi 4 jam jadi 12 jam ya. Sudah kita keok, artinya keok itu istilah orang Jawa Timur itu sudah enggak kuat lagi bekerja lagi, karena kita sudah terbatas, nggak mampu bekerja sebanyak sampai 24 jam. Kita butuh istirahat, mata kita butuh istirahat, perut kita butuh makan, kemudian tenaga kita, otot kita butuh istirahat. Otomatis nggak bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Umpama kita punya teman 1000 Bapak Ibu sekalian, satu hari ini 1000 orang tersebut ya kan, menginvestasikan waktunya 1 jam saja ya kan, 1 jam. Kalau dilakukan 1000 orang ya, berarti Bapak Ibu sekalian hari ini kita melakukan 1000 jam ya. 1000 jam dalam satu hari ini. 1000 jam ya. Sementara kita dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu sekalian, kita paling banter cuma 12 jam. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita bekerja 12 jam dengan bekerja 1000 jam, lebih banyak mana hasilnya Bapak Ibu sekalian? Ya jelas lebih banyak yang mengeluarkan waktu yang lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dengan cara bagaimana? Membangun kebersamaan.
hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan kita kita bina sebanyak-banyaknya, kita bangun sebanyak-banyaknya, ya kan. Jangan dikit-dikit keluar dari grup, wah. Dikit-dikit moto, akhirnya aku gak masuk grup ini aja, keluar aja lah. Padahal di situ banyak teman-teman yang aktif dalam grup itu, sama dengan membuang teman kita. Membuang teman kita, memutus teman kita sama dengan membuang aset kita, membuang harta kita. Ya. Jadi Bapak sekalian, kita diciptakan oleh Allah itu menjadi makhluk yang luar biasa. Allah memberikan kekayaan yang luar biasa. Cuma kadang-kadang ada yang bisa memanfaatkan, ada yang belum bisa memanfaatkan. Ya. Salah satunya kekayaan Allah yang diberikan kepada kita yang secara tidak langsung adalah pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan silaturahim. Ya. Jadi kalau di dalam urusan agama, kita membangun pertemanan, silaturahimnya berbicara masalah agama, menjaga diri kita, keluarga kita, bagaimana supaya bisa selamat dari api neraka dan masuk dalam surga. Tapi dalam urusan dunia, ya, kita bagaimana membangun, membina hubungan kebersamaan di antara kita. Ya, bagaimana supaya kita mempunyai pertemanan yang sebanyak-banyaknya. Nah, dari situlah nanti Allah akan memberikan rezekinya. Ya. Jadi rezeki itu Bapak Ibu sekalian tidak harus dari kita sendiri, mungkin dari teman kita, mungkin dari sahabat kita, dari teman dari keluarga kita. Ini ada peluang usaha nih, bla bla bla. Akhirnya lari ke kita. Tapi kalau kita sudah nggak ada hubungan, otomatis ya nggak diinformasi. Allah nggak connectingnya bukan kepada kita, kepada orang lain. Yang rugi siapa? Bapak sekalian, yang rugi kita sendiri. Ya. Jadi Bapak sekalian, salah satu Allah memberikan rezeki kepada kita, yaitu dengan cara melakukan suatu usaha dengan konsep silaturahim, dengan konsep kebersamaan, saling menjaga, ya, membangun kebersamaan, saling peduli. Aslinya Bapak sekalian, kita ini adalah saudara. Ya, al-mu'minun akhul mu'min. Orang iman itu antara orang iman yang satu adalah saudara. Ya, kita sebagai sesama orang iman, aslinya kita adalah saudara. Cuman bedanya kita bukan saudara kandung, tapi saudara iman. Ya, namanya saudara iman, ya kita tetap harus kita jaga, saling menjaga dalam urusan akhirat utamanya, kemudian kelebihannya saling menjaga dalam urusan dunia. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita bahagia, teman kita lebih bahagia lagi. Target kita bagaimana menyenangkan, bagaimana membahagiakan orang lain. Di saat kita sudah bisa membahagiakan orang lain, lah disitulah Allah akan memberikan rahmatnya. Rahmatnya itu apa? Berarti banyak sekali. Bisa secara finansial, bisa secara yang tidak finansial, termasuk keberkahan. Kita menolong orang, suatu saat juga nanti Allah akan orang lain akan menolong pada kita. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi kita berikan suatu pelayanan yang sebaik-baiknya. Di dalam kita menjalankan suatu usaha, kita target kita bukan untuk menyenangkan diri kita. Target kita adalah bagaimana orang lain, teman kita yang sudah berhubungan dengan kita, berinteraksi dengan kita, dengan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, disitulah kita akan menjadi orang yang bahagia. Bagaimana kita bisa mensejahterakan orang lain, disitulah nanti Allah akan memberikan kita sejahtera. Ya. Tapi kalau kita kebalikannya, kita menyengsarakan orang lain, ya, kita khianat kepada orang lain, kita menganiaya pada orang lain, disitulah Allah akan menganiaya kita. Allah akan menyengsarakan kita. Ya. Ibarat kita tanam, kalau kita tanam cabai, ya tumbuhnya cabai. Nggak mungkin nanam cabai tumbuhnya duren. Ada nggak sekalian nanam cabai tumbuh duren, nanam duren tumbuh cabai? Nggak ada. Nanam duren akan tumbuh duren, nanam cabai akan tumbuh cabai. Ya. Itulah Bapak sekalian konsep bisnis yang secara Islami, ya kalau kita terapkan ini sangat luar biasa. Kemudian Bapak sekalian, dalam kita beribadah dalam urusan agama itu juga kita harus bersatu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
berpegang teguhlah kamu sekalian dengan talinya Allah dengan cara berjamaah dan jangan berpecah belah. Artinya apa? Bersatu. Nah, namanya bersatu itu harus ada pemimpinnya, harus ada imamnya. Imamnya kewajiban ngurusin, ngeramut, ngatur, adil, rafiq, muhsin, aris kepada kita, bagaimana kita ibadahnya bisa lancar, bagaimana kita dan keluarga kita bisa selamat dari adab Allah, masuk semuanya, tidak ada yang ketinggalan masuk dalam neraka, semuanya masuk dalam surga. Itu tugasnya seorang imam, tugasnya seorang pengatur agama. Nah, kalau kita bersatu, otomatis akan kuat. Untuk bisa bersatu harus ada pemimpinnya. Dalam masalah dunia juga begitu, kita harus bersatu. Nah, kalau kita bersatu, insya Allah ada masalah apa-apa kita bisa selesaikan. Jadi dalam menjalankan usaha ini Bapak sekalian juga ada dengan cara firqah, ada dengan cara bersatu. Ya, kalau berfirqah ya sendiri-sendiri, dapat ilmu ya kita kerjakan. Bagaimana kita dapat untung, orang lain ya terserah mau gulung komeng kayak mau apa kayak terserah ya kan. Yang penting saya untung. Nah, itu namanya firqah sendiri-sendiri. Hasilnya juga mendapatkan sendiri juga. Tapi Bapak sekalian, kalau kita mendapatkan ilmu, kemudian kita amalkan, kemudian kita sukses, ya itu namanya sukses biasa. Sukses biasa-biasa saja, ya kan. Jadi kalau kita dapat ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmunya, ilmu apalah, kemudian kita kerjakan, kita amalkan, kita sukses. Itu sukses biasa. Sukses biasa saja. Itu karena diamalkan sendiri. Tapi kalau manakala kita dapat ilmu, kemudian ilmu itu kita getok tularkan, kita kloningkan, kita berikan, bagaimana orang supaya bisa lebih pintar daripada kita, itulah yang namanya sukses luar biasa. Jadi orang lain bisa sukses, bisa mendapatkan hasil seperti kita, kemudian kita yang memberikan itu mendapatkan sukses luar biasa. Sukses luar biasa itu apa? Dunianya sukses, akhiratnya sukses. Itu namanya sukses luar biasa. Tapi kalau sukses biasa-biasa saja ya cuma di dunia saja. Di akhiratnya ya jauh ya kan ya. Kalau misalkan kita niati karena Allah, mendapatkan amal jariah. Ya, termasuk salah satu salah satu 3 perkara yang di situ ada kandungan amal jariah adalah al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang disebarluarkan. Ya, ini Bapak sekalian. Termasuk dalam masalah urusan dunia ini, mari kita bersatu, mari kita bersama-sama. Ya. Kalau ibarat kita bersatu, kita bangun satu kekuatan, otomatis ada masalah yang kecil-kecil kita bisa singkirkan. Contoh misalkan kita nyapu kalau 1 lidi Bapak sekalian kita nyapu jalan ya nggak ada pohon yang daunnya banyak berjatuhan kita sapu lama Bapak sekalian. Ya, untuk bersih itu lama, satu-satu gitu sudah lama. Tapi kalau kita satukan satu kekuatan, nah kemudian kita sapu lidi itu kita ada 100 lidi, kemudian kita ikat jadi satu, kemudian kita buat nyapu, otomatis cepat. Tapi satu halaman itu nggak lama kalau kita bersatu. Nah, demikian juga Bapak sekalian. Dalam menjalankan satu usaha kita ada yang namanya teamwork atau kerja tim ya. Nah, ada kerja sendiri, ada kerja timnya. Untuk bisa meraih berkah yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih barokah, kita harus mengerjakan dengan teamwork ya. Teamwork itu satu tim ya. Atau katakanlah keroyokan kayak orang tawuran. Satu orang yang saat ada musuh satu ditawar, dikeroyok, ada 10 orang, satu lawan 10 yang menang 10 Bapak sekalian. Ya, kalau 1 lawan 1 ya kadang kita kalah ya, tapi kalau lawannya 1, kita 100, kita keroyok, otomatis kalah itu 100. Kecuali kalau dia mempunyai kesaktian yang Allah paring akhirnya bisa mengalahkan 100. Tapi itu jarang Bapak sekarang ini ya kan. Nah, ini Bapak sekalian. Dengan menjalankan suatu usaha dengan teamwork ya, kemudian dibangun dengan membina kebersamaan kita ya kan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberikan rahmatnya. Insya Allah akan memberikan rahmat yang lebih dahsyat lagi ya, yang lebih besar lagi, yang lebih luar biasa lagi. Nah, ini Bapak sekalian, teamwork ya.
kerja tim ya. Artinya kerja yang di situ tidak sendiri-sendiri tapi benar-benar dikoordinasi, diarahkan ya. Diarahkan untuk menuju satu titik. Nah, untuk fokus kepada satu titik. Satu titik itu apa sekalian? Apa yang digolkan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dipublikasikan ya. Ini yang sama semuanya itu serentak ya, mengerjakan satu titik tersebut ya kan. Contoh misalkan kita mempunyai teamwork ya, kita sudah membangun membina kebersamaan kita mempunyai 1000 teman, 1000 kawan. Ini loh ada satu satu produk yang luar biasa, ini ada suatu usaha yang sangat luar biasa, ini manfaatnya sangat luar biasa, pokoknya luar biasa semua lah. Jangan sampai kita ini memberikan informasi tentang sesuatu yang bermanfaat kemudian kita sendiri gak yakin ya, gak bisa sekalian ya. Ini loh ada produk yang ya kira-kira mungkin luar biasa kali. Ini ada produk yang kayaknya nggak luar biasa tuh. Otomatis nggak ada yang respon Bapak sekalian. Tapi kalau ini loh ada produk yang luar biasa, ini manfaatnya, ini kita sebagai manusia ini membutuhkan suatu imun tubuh yang luar biasa. Ini saya punya produk yang namanya telur omega. Wah. Atau ini ada namanya ati ayam, ini ada namanya minyak kelapa. Ini Bapak sekalian, produk 3 tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah produk untuk meningkatkan imun Bapak Ibu sekalian. Dengan makan itu imun kita akan meningkat, akhirnya kita bisa, tubuh kita menjadi kuat ya. Menjadi kuat. Ditambah lagi kita melakukan gerakan senam respirasi paru-paru ya, respirasi paru-paru yang tadi yang kemarin kita peragakan itu diamalkan. Respirasi paru-paru dikerjakan, makan makanan yang mengandung imun yang banyak, kemudian kita banyak doa ya, kita husnudon billah ya, kita menjauhi larangan-larangannya Allah, taat kepada perintah-perintah Allah ya. Insya Allah sekalian kita akan selamat ya. Insya Allah kita akan aman, selamat ya, dari virus COVID-19 maupun varian-varian yang lainnya. Alhamdulillah ya kan. Nah, itulah Bapak sekalian sedikit ya kita sharing tentang urusan urusan masalah akhirat utamanya, kemudian tambah lagi dengan urusan dunia, bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan akhiratnya ya, termasuk sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah Bapak sekalian sedikit pertemuan pada siang hari ini melalui online ya, saya rasa cukup sekian. Insyaallah kita sambung kembali di lain waktu dan gelombang yang sama ya. Dari saya Sunarto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.